Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam pagi hari ini kita sudah menginjak bulan Desember, akan sebentar lagi kita mengakhiri tahun 2020 dan kita akan menyongsong 2021. Saya percaya bahwa saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan dan tidak pernah mengalami yang namanya suatu kesulitan di tahun depan. Kita tetap optimis, kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tetap membimbing, menuntun kita, ya, dan kita melihat anak-anak kita, generasi-generasi ke depan adalah generasi-generasi yang diberkati Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pagi hari ini sebelum saya bagikan sesuatu berkat pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Sorgawi, berkati pagi hari ini setiap umat-Mu yang mendengarkan, mari Engkau berkati dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Demikian juga hamba-Mu yang menyampaikan, mari Engkau urapi hamba-Mu, supaya bukan hamba-Mu yang menyampaikan lagi, ini benar-benar isi hati-Mu. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ada sebuah tema yang sangat memberkati saya pribadi dan umat-umat Tuhan yang pagi hari ini mendengarkan adalah seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Sekali lagi, seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Untuk itu mari kita lihat kebenaran firman-Nya di dalam Yesaya 58 ayat yang ke-11 dan 12. Demikian firman Tuhan, Yesaya 58 ayat 11 dan 12. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Dan akan membaharui kekuatanmu, engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya sangat bagus sekali adalah ayat 11 ya. Tuhan akan terus menuntun Anda. Artinya di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan tidak pernah menutup mata dan tidak pernah menutup telinga. Dia selalu melihat, memperhatikan setiap umat-umatnya. Dan dia sangat tahu bagaimana situasi kondisi kita, bagaimana situasi dan kondisi keluarga anak-anak kita. Ya. Dan dikatakan di dalam terjemahan ini dikatakan dia akan memberi Anda makan bahkan di daerah yang kering. Saudara, artinya Tuhan itu memperhatikan sebagaimana ketika pada waktu malam ya tiba, di situ ada 5.000 orang pria, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Tuhan memberi makan mereka dengan 2 ekor ikan dan 5 ketur roti. Saudara yang terkasih, betapa Tuhan memperhatikan, betapa Tuhan sangat merindukan setiap anak-anaknya tidak mengalami yang namanya kesulitan walaupun ada masa-masa sulit. Walaupun kita melalui yang namanya badai, angin sakal, topan dan sebagainya, gelombang, tetapi saya percaya gereja Tuhan, setiap pribadi lepas pribadi, Tuhan membawa kita dalam sebuah pendewasaan, dia menuntun kita. Sekalipun ada cuaca yang ekstrim, cuaca yang tidak menguntungkan setiap umat-umatnya, tetapi Tuhan katakan bahwa dia akan tetap memberi makan bahkan di daerah yang kering, artinya pemeliharaan. Sebagaimana
ya 40 tahun umat-umat Tuhan ada di padang gurun, dia tetap memperhatikan. Nah, ayat selanjutnya dia katakan ya dalam Yesaya 58 ayat 11 dalam terjemahan The Message, dia akan memberi Anda kekuatan yang diperbaharui. Artinya ada pemulihan. Kadang-kala kita mengalami situasi, kondisi, ya, mengalami penurunan, ya. Kadang-kala kita mungkin ada beberapa orang yang mengalami putus asa, lemah, ya, sudah redup bahkan nyaris mati, ya. Suatu kegairahannya untuk mencari Tuhan, kepercayaannya dengan Tuhan. Tetapi Tuhan katakan bahwa dia akan memberikan kekuatan baru. Dia memberikan spirit baru kepada setiap umatnya. Dan Anda akan menjadi seperti taman yang diairi dengan baik. Wow. Seperti taman yang diairi dengan baik. Seperti mata air yang terus-menerus menghasilkan air. Kata tidak mengecewakan artinya terus-menerus menghasilkan air. Mata air yang terus-menerus keluar. Artinya Tuhan membawa setiap umatnya mengalami yang namanya pembaharuan, mengalami yang namanya pertolongan, mengalami yang namanya mukjizat, mengalami yang namanya pertolongan yang ajaib. Tema tahun kita tahun ini adalah, ya, kalau kita perhatikan, Allah memperlakukanmu dengan ajaib. Tema untuk tahun kita ke depan. Saya percaya bahwa di tahun depan tetap optimis, tetap percaya, ya, dia melakukan perkara-perkara ajaib buat kita, buat gerejanya. Nah, di ayat ke-12 dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, Anda akan menggunakan puing-puing lama dari kehidupan lampau untuk membangun kembali. Jadi saudara, kalau kita melihat bagaimana Yesaya 58 ini adalah di mana mereka mengalami masa-masa di dalam pembuangan. Porak-poranda, kehancuran, perbudakan, putus asa. Tuhan katakan, bangun puing-puing lama yang sudah lampau, bangun kembali, antusias, bangun kembali, kepercayaan, bangun kembali hubungan yang intim dengan Tuhan. Membangun kembali pondasi dari masa lalu Anda. Pelajaran masa lalu adalah membuat sebagai guru buat kita. Supaya apa yang terjadi masa lampau, masa lalu, supaya tidak terjadi daripada generasi kita ke depan, atau masa depan daripada anak-anak kita, itu menjadi pelajaran buat kita. Ketika kita jauh dari Tuhan, cukup bagi kita. Tetapi untuk generasi anak-anak kita ke depan, supaya mereka jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Orang Israel ini, mereka sudah melakukan banyak kesalahan dosa, meninggalkan Tuhan. Mereka tidak percaya lagi bahwa Allah itu sanggup membelah daripada lautan. Ketika Musa, dalam perjalanan Musa, ya, betapa juga Tuhan juga menolong, ya, di dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. Tapi dari tahun ke tahun, mereka itu selalu melukai hati Tuhan. Maka dalam peristiwa Yesaya ini, ya, peristiwa di mana ini diangkat oleh Yesaya, kehancuran umat-umat Tuhan, kehancuran orang-orang Yahudi ini, kehancuran bangsa Israel ini. Bangun kembali
pelajaran masa lalu itu supaya tidak terulang kembali kepada generasi kita ke depan. Saudara, saya percaya bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang harus kita perhatikan. Saya percaya bahwa di dalam kehidupan kita adalah kehidupan yang harus kita perhatikan dengan seksama. Ya. Apa yang terjadi dari masa lalu? Bagi kita para orang tua, untuk memperhatikan bagaimana keluarga kita, bagaimana anak-anak kita ke depan. Mari kita singkapi dengan baik. Ya. Dan dikatakan Anda akan dikenal sebagai orang yang dapat memperbaiki apapun, memulihkan reruntuhan tua, membangun kembali dan merenovasi, membuat komunitas layak huni kembali. Artinya di dalam pengertian ini sungguh sangat luar biasa. Membangun pondasi, merestorasi, memulihkan secara totality. Apa yang kita bangun? Doa dan puasa. Ayat ini berkata bagaimana sebuah jawaban, respon sebuah jawaban. Bagaimana hasil sebuah jawaban dari keterpurukan, dari kehancuran. Tidak ada jalan keluar, hanya lewat doa dan puasa. Yesaya mengangkat ini supaya kembali untuk percaya, melangkah, untuk melihat sebuah jawaban, untuk melihat sebuah pemulihan. Cuma satu jalan Tuhan katakan di dalam kitab Yesaya ini. Bangun hubunganmu dengan doa dan puasa ini. Bahkan dalam kitab Matius pun dikatakan untuk yang satu ini hanya bisa dilakukan dengan doa dan puasa. Untuk memulihkan kehancuran, untuk memulihkan kembali apa yang sudah terhilang. Hanya dengan jalan mencari hadirat Tuhan. Maka saya dapatkan di dalam kitab Yesaya 58 ayat 12 ini. Yang pertama adalah membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Mereka merasakan diri kuat. Mereka merasakan tanpa Tuhan mereka hidup diberkati. Sesungguhnya dalam pelajaran ini menjadi pelajaran bagi kita ketika kita meninggalkan jauh dari Tuhan. Itu sangat berbahaya bagi kita semua. Ya. Apa yang terjadi dengan reruntuhan? Sangat mengerikan. Bagaimana kehancuran yang diceritakan di dalam kitab 2 Raja-Raja. Coba tolong kita buka dulu 2 Raja-Raja. Apa yang terjadi? Apa yang mesti dibangun di dalam reruntuhan ini? 2 Raja-Raja 25. Ya. Di sini dikatakan ayat yang ke-8. Dalam bulan yang kelima, pada tanggal 7 bulan itu, itulah tahun ke-19 zaman Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, pegawai Raja Babel ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, rumah Raja, semua rumah di Yerusalem, semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Ayat 10, tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel
dan sisa-sisa kayalah ramai diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkan oleh kepala pasukan pengawal itu untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang-peladang. Rumah Tuhan, rumah raja, rumah orang-orang di Yerusalem dihancurkan total. Yang sehat-sehat dibawa di pengasingan, dijadikan budak. Yang sisa di kota itu orang-orang yang tidak berdaya, yang miskin. Mereka sudah tidak punya pengharapan. Bahkan Nehemia pun menangis. Apa yang terjadi? Tangisan, doa, dan puasa yang dinaikkan Nehemia ini adalah sebuah gambaran bagi gereja Tuhan. Di akhir zaman ini, apa yang hancur, apa yang rusak, apa yang terhilang, apa yang porak-poranda di tengah-tengah keluargamu saat ini. Pengalaman di dalam 2 Raja-Raja 25 ayat 8 sampai 12 ini, itu sudah hancur lebur, luluh lantah. Hanya satu jalan, minta kemurahan Tuhan. Dengan doa dan puasa ini dia menghasilkan sesuatu. Pengajaran penting. Tetapi kalau pengajaran kita tidak membangun reruntuhan yang berabad-abad, kita menganggap sepele apa yang sudah terhilang. Bangun, bagaimana cara membangun? Bangun hubunganmu. Bangun kepercayaanmu. Karena di balik doa dan puasa ini akan melihat, akan menghasilkan sesuatu yang tidak mengecewakan. Nehemia 1. Ayat 2. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbang telah terbakar. Ketika aku dengar, Nehemia berkata, ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Nehemia memohon belas pengasihan Tuhan, berdoa, bahkan diawali dengan berpuasa dan berdoa. Nehemia tahu betapa kehancuran itu sedang terjadi, tetapi Nehemia melihat berapa orang yang ada padamu pada saat ini. Bangun tembok itu, bangun kekuatan itu. Seberapa yang ada di tengah-tengah keluargamu. Kalau engkau mengalami yang namanya kehancuran,
Apakah itu kehancuran keluarga? Apakah itu kehancuran ekonomi? Apakah itu engkau mengalami sakit penyakit? Situasi yang badai yang tidak berhenti-berhenti? Seberapa orang yang ada padamu yang punya kesepakatan 2-3 orang, mari engkau berkumpul, berpuasa, berdoa. Saya percaya apa yang sudah rusak, yang hilang, yang sudah roboh akan dibangun kembali, akan menghasilkan sebuah jawaban. Yang kedua, memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Di dalam kitab Yesaya 58 ayat 12 ini ada poin yang kedua, memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Artinya, generasi yang punya pondasi. Selama dalam pembuangan 70 tahun, dari generasi ke generasi, tidak terbangun dengan baik bagaimana dia mencari supaya anak-anak mereka, keturunan-keturunan mereka yang lanjut adalah keturunan yang membangun pondasi kepada Tuhan. Ada banyak orang menyepelekan ini. Saya percaya setiap yang mendengarkan pagi hari ini, bangun generasi yang takut akan Tuhan. Bangun generasi yang percaya kepada Yesus, tanamkan itu. Bangun generasi yang suka berdoa. Bangun generasi adalah generasi yang melahirkan pendoa-pendoa di setiap keluarga. Memperbaiki apa yang sudah salah dari generasi ke generasi. Banyak generasi-generasi anak-anak kita justru mereka terhilang. Justru mereka tidak takut sama Tuhan. Banyak generasi-generasi kita, anak cucu kita jauh dari Tuhan. Bahkan tidak mau mencari Tuhan lagi. Perbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan generasi berikutnya. Sebagai orang tua, kalau engkau tidak suka berdoa, jangan heran anakmu pun juga tidak akan suka berdoa. Sebagai orang tua, kalau kau takut sama Tuhan, maka anak-anakmu akan mengikuti dia takut akan Tuhan. Bangun ini generasi. Kenapa? Saya percaya anak cucumu ke depan, mereka hidup menikmati air yang tidak mengecewakan. Menikmati air yang tidak pernah kering. Di dalam Tuhan. Kalau di tengah-tengah keluargamu kau bangun ini. Apa yang engkau bangun, maka keturunanmu akan melihat. Keturunan kedua, ketiga, bahkan keempat akan melihat bahwa keluarga, orang tua mereka adalah keluarga yang membangun pondasi di dalam doa dan puasa. Karena di dalam doa dan puasa ada kekuatan yang besar. Yang ketiga, yang memperbaiki tembok yang tembus atau yang berlobang. Artinya membangun pertahanan. Jangan biarkan tembok-tembok itu ada yang bolong, ada yang rusak, ada yang roboh. Ini berbicara pertahanan di tengah-tengah keluarga. Tembok Yerusalem yang sudah dirobohkan itu dibangun kembali. Ini bicara benteng keluarga. Benteng Yerusalem. Benteng pribadimu, benteng keluargamu. Bagaimana caranya?
Satu, firman tekun untuk dibaca. Supaya rema, ketika kita baca firman itu iman timbul. Ketika saudara berdoa dan berpuasa, ketika ada firman yang saudara asup, yang saudara terima, yang saudara remakan, menghasilkan iman. Yang kedua, konsisten dengan doa dan puasa. 7 tahun. Dan ini tahun ke-8. Kita terus galakkan doa setiap hari. Para pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak muda, para pemusik, hamba-hamba Tuhan, setiap hari, setiap sore, mereka datang berdoa di tempat ini. Bangun dengan konsisten, dan sudah 7 tahun, bahkan tahun ke-8 ini, tidak usah melihat hasil, tetapi kesetiaan, ketaatan, dan puji Tuhan, dari doa yang sudah dibangun ini, menghasilkan banyak mukjizat, yang sakit sembuh. Ada beberapa banyak keluarga dipulihkan, ekonomi dipulihkan. Banyak terjadi perkara besar di alam roh yang tidak kelihatan ini. Tidak ada satupun yang bisa menembus kecuali doa dan puasa. Baca firman, konsisten dengan doa dan puasa, dan yang ketiga, ada komunitas doa. Ikuti. Kalau belum ada jam-jam doa di tengah-tengah pelayananmu, kalau belum ada jam-jam doa di tengah-tengah keluargamu, buat. Karena kuasa doa akan menghasilkan daya ledak, dinamik, dinamos, dinamit, daya ledak yang kuat. Yang mampu menembus apa yang tidak mungkin. Yang keempat, membetulkan jalan-jalan untuk dapat dihuni atau ditinggali. Artinya, dengan doa dan puasa itu ada terobosan. Apa terobosannya? Memperbaiki yang rusak, mengembalikan yang hilang, membuka jalan yang tertutup. Apa yang tidak bisa jadi bisa, yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan dengan doa ini, teritorial di sekitar kita, rumah tangga kita, teritorial di tempat usaha pekerjaan kita, akan terbuka jalan-jalan baru yang siap dihuni. Jalan yang berlobang akan ditutup. Jalan yang rusak akan diperbaiki. Pintu-pintu yang tertutup akan terbuka. Kalau kita mengerti dengan teritorial ini, maka kita paham apa yang harus kita lakukan. Untuk mengalahkan penguasa-penguasa di udara tidak bisa dengan daging, tidak bisa dengan kepintaran, tidak bisa dengan kecakapan. Untuk mengalahkan penguasa-penguasa di udara, maka dengan roh Allah, dengan kekuatan supranatural Allah, yang mampu menembus, yang mampu mengalahkan, sorga akan berperang bagi kita juga. Daniel 10, bagaimana malaikat Mikael, malaikat Jibril berperang dengan penguasa area yang ada di Persia. Sampai 21 hari pesan itu tertahan. Pesan yang mau disampaikan dari malaikat Jibril kepada Daniel tertahan 21 hari.
Tetapi dengan doa, dengan peperangan di alam spirit, maka jawaban itu akan diterima oleh Daniel. Dan jawaban itu akan diterima juga oleh saudara sekalian. Betulkan jalan-jalanmu menjadi lurus kembali. Enggak muter-muter. Jatuh bangun. Terhilang. Sudah memiliki, sudah mendapatkan, terhilang kembali. Tetapi dengan kuasa doa, maka teritorial itu saudara dibentengi. Saudara dikuasai. Ada pertahanan, ada tembok. Bangun kembali doa. Bangun kembali mesbah doa itu. Karena dengan mesbah, dengan doa ini ada terjadi terobosan. Sama seperti Niniwe. Kalau kita dalam kitab Yunus 3 ayat 4-10. Bagaimana Tuhan berfirman bahwa Niniwe ini akan diputarbalikan, akan dihancurkan. Maka raja, segenap rakyat, ya, binatang-binatang berpuasa. Mereka, setiap umat-umat ini, mereka memakai pakaian kain karung. Ya, menyesal setiap tingkah laku mereka berbalik, bertobat. Dan mereka berpuasa dan berdoa. Maka terjadi yang namanya kemurahan hati Tuhan. Dan Tuhan tidak menimpakan kembali apa yang dia sudah katakan kepada Niniwe. Dengan doa dan puasa, kemurahan hati Tuhan terjadi pada setiap kita. Apa yang hancur ini akan dipulihkan kembali. Ini diangkat lagi oleh kitab Yoel. Bagaimana restorasi dalam kitab Yoel? Bagaimana pemulihan ini terjadi? Saudara, saya rindu setiap kita saat ini. Rombak semua. Bukan dengan kemampuanmu. Bukan dengan kekuatanmu. Kalau kau sudah mengalami namanya kehancuran. Perbaiki. Ada pertahanan yang bolong. Ada pertahananmu yang dimasuki oleh iblis yang mencuri setiap damai sejahteramu. Yang mencuri setiap apa yang kau miliki. Yang mencuri kesehatanmu. Yang mencuri berkat-berkatmu. Tambal yang bolong itu. Dengan doa dan puasa. Itu akan menambal pintu-pintu. Ya, tembok-tembok yang bolong. Yang tidak bisa dimasuki oleh iblis, kuasa iblis. Dengan doa memulihkan anak-anakmu. Hati yang keras akan jadi lemah lembut. Mungkin engkau sudah tidak mampu lagi dengan situasi dan keadaan saat ini. Tapi dengan doa dan puasa, maka hikmat sorga akan turun ke atasmu. Hikmat dan sorga. Hikmat dari sorga akan membuat engkau semakin cakap untuk meminit setiap apa yang ada padamu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya rindu di ayat ke-11 ini terjadi. Bahkan di ayat-ayat sebelumnya dikatakan ketika engkau berdoa, aku menjawab. Ketika engkau berseru, aku ada di depanmu. Saya rindu ayat 11 ini pun juga terjadi. Kita ulang lagi sekali. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau dibuat menjadi taman
zaman yang indah, engkau didandani, dibentuk kembali, yang semangat yang patah, diberikan kekuatan yang baru. Doa dan puasa membuat kita semangat kembali. Doa dan puasa akan membuat mata air itu enggak pernah berhenti. Di tengah kehancuran yang diangkat Yesaya 58 ini, umat Israel pada kelak kemudian totality dipulihkan Tuhan. Dan Tuhan mendengar setiap pribadi kita yang berseru kepada Tuhan. Jangan mau dikalahkan. Sekalipun ada angin sakal, badai sekalipun. Jangan takut. Kalau khotbah kemarin dikatakan, tenang. Jangan takut. Datanglah. Matius 14. Tenang. Ketika ada angin badai, tenang. Ada gelombang besar, tenang. Ada persoalan, tenanglah. Belajar tenang dulu. Di dalam ketenangan kau bisa berdoa. Jangan takut dengan situasi, dengan keadaan dunia saat ini. Jangan takut dengan kegoncangan apa yang sudah terjadi di bangsa ini. Kita berdoa supaya bangsa ini diberkati Tuhan. Kita berdoa supaya pemimpin kita, presiden kita dijaga Tuhan. Kita percaya di dalam pemerintahan sekarang ini membawa damai sejahtera, membawa damai sukacita, membawa bangsa kita ini hidup di dalam kelimpahan. Tugas kita adalah berdoa buat pemerintahan ini. Tugas kita adalah berdoa buat bangsa ini. Tugas kita adalah berdoa dan berpuasa buat presiden dan wakil presiden dan jajarannya. Dengan doa-doamu, badai, angin sakal akan reda. Di mana kota kita diberkati, kita diberkati. Di mana bangsa kita ini diberkati, kita pun juga akan diberkati. Tenang, jangan takut, datanglah. Masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara, saya bersyukur kalau saudara mau melihat mata air yang tidak pernah mengecewakan ini. Itu terjadi ketika kita ada di dalam doa dan puasa. Apa yang tidak bisa kau lakukan, jangan kau lakukan. Biarkan Tuhan yang melakukan bagianmu. Bagianmu berdoa, bagian Tuhan yang mengerjakan. Ada haleluya. Saya bersyukur buat pagi hari ini. Terobosan Niniwe ini. Semua mereka melakukan doa dan puasa. Terobosan bagi kita adalah kita berdoa dan berpuasa, bergandengan tangan bersama-sama, bangun di setiap rumahmu dalam doa-doa, generasi anak-anakmu masuk dalam hadirat doa, bangun di tengah-tengah pelayananmu, pelayanan-pelayanan yang hidup di dalam doa. Saudara lihat, doa orang benar besar kuasanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang berdoa. Kami mengucap syukur Bapa Sorgawi. Berkati setiap umat-Mu yang pagi hari ini sudah mendengar. Bangunkan Tuhan apa yang sudah terhilang, semangat mereka yang sudah reda, yang patah, yang sudah kendor. Bahkan Tuhan, Engkau bangkitkan kembali antusias mereka. Roh-Mu bekerja di dalam pribadi setiap umat-umat-Mu yang berharap siang dan malam pada saat ini. Tuhan, Engkau berkati, Engkau kuatkan. Biarlah dia membangun mesbah doa dan puasa ini Tuhan. Dia memperbaiki pondasi-pondasi mereka, supaya ketika mereka membangun pondasi ini, maka jalan-jalan ini akan terbuka bagi setiap umat-Mu.
Hamba percaya Tuhan, setiap umat-Mu yang mendengar pada saat ini diberkati mereka semua dimanapun mereka berada. Hamba percaya Tuhan pada saat ini hamba-Mu dan pelayanan ini juga Engkau memberkati kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati bangsa kami, berkati kota kami, berkati para pemimpin-pemimpin kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.